Oke, di video ini saya akan membahas tentang teknik perhitungan lainnya, yaitu yang disebut dengan prinsip inklusi eksklusi. Nah, kita mulai dengan prinsip inklusi eksklusi yang paling sederhana, yaitu untuk prinsip inklusi eksklusi dua himpunan. Nah, amati diagram Venn ini yang berwarna biru ini menunjukkan gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang berikut ini menunjukkan bahwa yang berwarna biru adalah irisan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Irisan dari himpunan A dan B menunjukkan bahwa anggota dari himpunan irisan tersebut merupakan anggota-anggota yang berada di himpunan A dan juga berada di anggota himpunan B. Nah, prinsip inklusi eksklusi dua himpunan mengatakan bahwa kardinal dari A gabung B atau kardinal dari gabungan anggota himpunan A dengan himpunan B itu sama dengan kardinal dari A ditambah kardinal dari B dikurang kardinal dari irisan antara A dengan B. Nah, ingat lagi kardinal itu artinya kan banyaknya himpunan ya. Nah, logikanya kenapa di sini kita mengurang dengan kardinal dari A irisan B? Ketika kita berhitung kardinal dari A atau banyaknya anggota himpunan A, let's say begini. Kemudian banyaknya anggota himpunan B adalah katakanlah begini. Berarti anggota yang ada di irisan antara himpunan A dan B ini akan terhitung dua kali, yaitu terhitung ketika menghitung anggota dari himpunan A dan terhitung pula ketika menghitung anggota dari himpunan B. Nah, oleh karena itu, karena terhitungnya dua kali, sedangkan yang harus dihitung hanya sekali untuk anggota di irisan ini, maka dikurang dengan kardinal dari A irisan B. Oke, nah begitu ilustrasinya. Kita lihat contoh-contoh yang terkait atau yang menerapkan prinsip inklusi eksklusi dua himpunan ini. Oke, diberikan suatu cerita sebagai berikut. Dalam suatu kelas terdapat 25 mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, kemudian ada 13 mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bilangan, dan 8 mahasiswa diantaranya mengambil mata kuliah matematika diskrit dan mata kuliah teori bilangan sekaligus. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak total mahasiswa di kelas ini? Nah, kita akan mulai memodelkan cerita ini atau masalah ini dalam bahasa matematika, yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu notasi himpunan dari mahasiswa-mahasiswa ini ya. Jadi katakanlah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit kita notasikan dengan A, kemudian himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bilangan kita notasikan dengan himpunan B, kemudian himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit dan mata kuliah teori bilangan. Nah, karena di sini mengambil matematika diskrit dan sekaligus teori bilangan, berarti himpunan mahasiswa ini merupakan irisan antara mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit dan mata kuliah teori bilangan. Dan dari kalimat ini pula kita menjadi tahu bahwa ternyata di antara yang 25 mahasiswa yang mengambil matematika diskrit ini, ternyata ada di antaranya yaitu sebanyak 8 orang yang juga mengambil mata kuliah teori bilangan. Begitu juga di antara yang 13 orang ini, ternyata ada 8 orang di antaranya yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi itu interpretasi dari kalimat yang di baris ini. Nah, kita notasikan secara matematis dengan himpunan A iris B yang menunjukkan isinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit dan teori bilangan sekaligus. Nah, oleh karena itu, maka kita bisa menuliskan kardinal dari masing-masing notasi himpunan ini, yaitu kardinal dari A berarti adalah banyaknya anggota himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Dalam hal ini adalah 25. Kemudian kardinal dari B itu adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bilangan yaitu 13. Kemudian kardinal dari A irisan B adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit dan teori bilangan sekaligus yaitu sebanyak 8 orang. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan diagram Venn jadinya seperti ini. Pada awalnya mungkin kita bisa berpikir sebagai berikut. Let's say ini adalah himpunan A yang isinya adalah 25 orang. Kemudian ini adalah himpunan B yang isinya adalah 13 orang untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bilangan. Tapi di kalimat ketiga dikatakan bahwa 8 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit dan teori bilangan. Menunjukkan bahwa ternyata ada loh peserta di himpunan A ini yang juga mengambil mata kuliah di himpunan B. Jadi dia juga masuk dalam himpunan B ini. Begitu pula ada loh anggota di himpunan B ini yang ternyata merupakan anggota di himpunan A ini, di mana dia juga mengambil mata kuliah matematika diskrit. Maka diagram Venn-nya itu jadi kita buat beririsan seperti ini, di mana yang ini itu totalnya adalah 25 orang. Kemudian yang ini
totalnya adalah 13 orang, namun yang di sini itu totalnya adalah 8 orang. Sehingga yang ini saja, yang mengambil mata kuliah matematika diskrit saja, menjadi 25 dikurang 8, yaitu sebanyak 17 orang. Kemudian yang mengambil mata kuliah teori bilangan saja, ini jadinya adalah 13 dikurang 8, yaitu sebanyak 5 orang. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya informasi ini tidak diperlukan ya kalau kita ingin mengetahui berapa sih total mahasiswa di kelas ini. Nah, kita cukup gunakan formula prinsip inklusi eksklusi tadi, yaitu gabungan atau kardinal dari A gabung B itu sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal dari A iris B, yaitu 25 ditambah 13 ini kemudian dikurang dengan 8 sehingga diperoleh 30 totalnya. Atau kalau dengan ilustrasi yang di sini tadi, kan yang mengambil mata kuliah matematika diskrit ini saja adalah 17 orang, kemudian irisan yang di tengah ini adalah 8 orang, kemudian yang mengambil teori bilangan ini saja adalah 5 orang. Jadi ilustrasinya seperti ini. Katakanlah begini, ini adalah yang isinya 17 orang, kemudian gabungannya 8 orang, kemudian yang mengambil teori bilangan aja tadi adalah 5 orang. Nah, dijumlahkan ini 17 ditambah 8, 25 ditambah 5, 30. Jadi sama aja dengan ini. Jadi, sejauh kita bisa memahami konsep cerita ini, kita pun bisa mengetahui berapa sih jadinya sebenarnya mahasiswa yang mengambil hanya matematika diskrit saja, kemudian berapa orang yang hanya mengambil teori bilangan saja, tidak mengambil matematika diskrit, dan berapa banyak total mahasiswa yang ada di kelas tersebut.